Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk dari para subscriber dan viewers kita, teman-teman. Satu persatu harus kita bahas. Kita akan bahas hari ini untuk dua token yang sudah di request ya, yang paling banyak. Satu kita akan bahas untuk JTO, koin yang baru aja listing. Satu lagi kita akan bahas data streamer. Ini di request oleh Bang Ageng Sutejo. Udah cukup lama ya. Kita akan coba untuk ulas dulu dari koin yang paling hype deh. Kita akan bahas si Jito. Apakah Jito menarik? Jito adalah salah satu ekosistem dari jaringan Solana. Produknya adalah DeFi, di mana memberikan semacam liquidity pool gitu teman-teman, buat mereka yang mau melakukan staking di platform dari Jito ini. Nah, ini adalah platformnya, Jito ya, di mana teman-teman bisa untuk gain profit kalian di platform ini. Teman-teman bisa konekkan wallet kalian dengan beberapa wallet yang kompatibel di sini di Jito Network, lalu kemudian teman-teman bisa ikut untuk staking teman-teman di platform ini. Jadi fokus dari mereka adalah untuk menghadirkan ekosistem berkelanjutan untuk jaringan Solana, khususnya di DeFi, teman-teman. Aku sendiri nggak tahu apa yang menarik dari Jito ini, tapi ketika Jito baru listing di Binance kemarin, memang tren Solana itu lagi bagus-bagusnya. Token Solana atau koin Solana itu rally lumayan gila. Bahkan koin-koin yang juga running di blockchain dari Solana itu juga rata-rata bagus. Kayak contohnya kemarin ada token Bong ya namanya. Itu meme token dari jaringan Solana yang juga rally lumayan gila, teman-teman. Dan sudah all time high kalau kita lihat. Jadi luar biasa banget kenaikannya. Jadi jaringan Solana ini sekarang lagi naik daun, teman-teman. Em, Narasinya sih 2020, 2021 dulu dikatakan Solana ini adalah Ethereum killer. Ternyata Alameda Research dan FTX bangkrut, ya Solana nyungsep teman-teman. Dan sekarang pelan-pelan ketika bear market, mereka benar-benar terpuruk sih Solana ini. Akhirnya dia berhasil untuk recover lagi dan jaringannya sampai sampai sekarang teman-teman masih tetap survive. Artinya adalah fondasi keuangan dari ekosistem Solana masih dalam posisi bagus. Dan semoga sih kedepannya jaringannya memang akan terus bagus. Saya pribadi sih memang nyangkut di koin Solana teman-teman. Jadi ya kita akan tunggu lah gimana upgradingnya ke depannya. Tentu saya excited kalau melihat dari ekosistem Solana yang baru-baru ini lumayan hype juga. Aku sendiri mencari informasi sebenarnya apa sih kenapa JTO ini populer, kenapa si Jito ini populer banget. Ini aku dapat dari pintu.co.id. Popularitas Jito meningkat tajam setelah pengumuman airdrop mereka baru-baru ini, memicu FOMO, fear of missing out di kalangan investor. Hal ini terjadi karena lonjakan dari Solana. Token utama Solana mencapai puncaknya dalam 20 bulan terakhir. JTO akhirnya klaim, JTO setelah diklaim menjadi token yang ICO, teman-teman, itu juga harganya melesat waktu itu ya. Lumayan signifikan ketika dia awal listing, dan ini tentunya impact-nya banget disebabkan karena ya jaringan dari Solana udah mulai recover. Dulu Solana tuh banyak sekali bugs-nya. Sometimes dia sampai shutdown untuk mereka punya jaringan. Jadi tiba-tiba teman-teman kalau misalkan jaringan Solana error itu bisa dimatiin. Teman-teman artinya jaringannya di freeze sementara, transaksinya semua di stop. Kemudian baru setelah di freeze itu ya ibaratnya kalau komputer error di restart, teman-teman setelah di restart baru dia kembali pulih. Jadi jaringan Solana itu kayak dulu seperti itu ya. Jadi jelek banget sebenarnya. Tapi sekarang pelan-pelan nampaknya udah nggak pernah error lagi. Semoga sih ini bakalan jadi good news lah untuk Jito sendiri. Kalau opini saya pribadi melihat Jito ini seperti platform DeFi pada umumnya sih. Mungkin terlalu apa ya, hype-nya mungkin terlalu dibesar-besarkan oleh media, dan saya coba untuk melihat Jito ini dari sudut pandang saya pribadi ya, teman-teman. Jito kerap bagi airdrop, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngikutin channel ini, kita agak kurang suka sama project yang bagi airdrop, apalagi kalau jumlahnya terlalu banyak. Kalau jumlahnya sedikit dari total supply ya oke lah, nggak masalah. Tapi kalau terlalu banyak, itu menghadirkan banyak airdrop hunter, tukang jualan, teman-teman. Makanya ya saya agak kurang, teman-teman. Tapi apapun lah itu kan preferensi masing-masing ya. Kalau dari saya melihat JTO ini
ya DeFi pada umumnya yang sepertinya memang momentumnya tepat ketika dia listing di bull market, harganya langsung melonjak. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply-nya itu di 1 miliar JTO, sementara supply yang beredar sekarang baru di 115 juta saja. Jadi bisa dibilang masih ya 11%, nggak terlalu banyak. Tapi menariknya dia sudah bertengger di kisaran 127, ranking 127 di CMC. Jadi bisa dibilang awal perilisannya itu mendapatkan banyak adopsi dari para investor. Dan kalau kita ulik lebih lanjut para holder, di sini jelas ya, JTO ini belum terdistribusi dengan baik. Beberapa wallet itu memiliki jumlah JTO yang sangat besar. Ada yang 24%, ada yang 22%, ada yang 16%. Sementara dari retail itu baru punya 5%. Ini dari Binance. Sisanya itu ini kayaknya governance token yang belum terdistribusi sama sekali, teman-teman. Jadi, menurut saya JTO ini belum terdistribusi dengan baik. Jadi bisa dibilang karena sebagai token yang baru rilis ya membutuhkan waktu lah teman-teman. Seperti token pada umumnya, mereka membutuhkan waktu untuk kembali growth ya. Dan kalau kita perhatikan wallet nomor satu ini melakukan akumulasi 13 hari lalu. Jadi dia sudah melakukan pembelian cukup besar. Jadi dengan kata lain, kalau kita lihat dari distribusi tokennya, ini masih didominasi oleh beberapa pemilik besar. So, kalau teman-teman kalau teman-teman mau masuk, hati-hati sama potensi-potensi mereka ini jualan. Tapi apapun lah itu, kita lagi dalam fase bull market, teman-teman. Pre-bull market ya, di mana market kedepannya bakalan naik. Jadi kalau menurut saya, apapun hype yang terjadi hari ini, kemungkinan JTO bakalan masih rally, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan dia awal listing langsung ngepump lumayan signifikan dan sekarang lagi dalam tahap sideways cenderung korektif. Gitu sih, nggak terlalu banyak yang kita bisa bahas. Dari technical, support resistance masih belum terbentuk dengan jelas, teman-teman. Tapi overall volume perdagangannya terus mengalami penurunan beberapa hari terakhir setelah dia listing di tanggal 8 Desember kemarin. Sampai sekarang volume perdagangannya cenderung turun. Hype-nya semakin melemah. Paling gitu aja. Menurut saya jangan terlalu FOMO, jangan terlalu menilai berlebihan lah teman-teman. Biasa aja. Next kita akan bahas streamer atau data ya. Ini adalah sebuah project platform terbuka desentralisasi menggunakan kriptografi yang tentunya dengan tujuan untuk membangun layanan P2P, teman-teman. Mereka juga berfokus dengan beberapa sektor seperti Web3 atau sektor yang sifatnya decentralized, kemudian pembangunan DApps atau decentralized application, ada juga perangkat OT, dan juga tentunya tidak ketinggalan adalah AI, teman-teman. Platform AI and Distribute Computing. Ini project yang dikerjakan oleh streamer atau nama tokennya adalah Data. Mereka disupport oleh beberapa platform seperti Ethereum, Polygon, Genesis, kemudian Helium juga SWAS dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang platform ini ya lumayan mendapatkan adopsi dari beberapa pengembang besar. Kemudian mereka juga dikabarkan itu menjadi salah satu startup Web3 dari Google Cloud. Ya, streamer ini ikut program startup dari Google Cloud dan tentunya kita akan lihat seperti apa perkembangan kedepannya untuk si streamer ini. Tapi overall sih ini good news lah yang baru di-announce 1 Desember kemarin. Jadi ada semacam perbaikan ekosistem yang dilakukan oleh mereka sendiri. Streamer ini dari Twitter nggak terlalu banyak engagement, nggak terlalu banyak yang lihat, memantau projectnya, kelihatannya teman-teman. Ya menurut saya sih nggak terlalu gimana-gimana ya, gambar-gembornya nggak terlalu banyak. Tapi sekarang mereka lagi melakukan testnet sepertinya. Ini ada testnet yang mereka lakukan run from November 2023 sampai Januari 2024 nanti. Jadi masih akan ada proses upgrading untuk mereka punya jaringan supaya lebih decentralized, supaya lebih cepat transaksinya. Kemudian juga akan ada beberapa penambahan fitur. Update ini diharapkan bisa meningkatkan fungsi daripada project yang mereka bangun, teman-teman. Roadmap-nya ada jelas, teman-teman. Ini akan ada kegiatan lagi di tanggal 18 Desember nanti sampai 18 Januari. Jadi ditunggu aja. Ini masih akan ada testnet kedua, testnet ketiga yang akan dilakukan di bulan Januari sampai akhirnya ya mereka ready untuk melakukan mainnet berikutnya, teman-teman. Jadi testnet dilakukan terlebih dahulu.
Pasar dari steamer ini dia bisa diperdagangkan di Binance, KuCoin, kemudian PancakeSwap, Banker Network, dan lain-lain. Untuk supply-nya, mereka punya maksimum supply yang belum diketahui, sementara total supply-nya ada di kisaran 1,05 miliar, dengan supply yang beredar sekitar 988 juta. Market kapitalisasi pasarnya baru di setengah triliun, nggak terlalu gede. Justru sudah disalip sama si Jito yang baru listing. Kalau kita perhatikan dari pasarnya, ya lumayan gede ya teman-teman, nggak. Tapi volumenya menurut saya agak kurang sih. Lalu gimana nih, apakah dari data sendiri dia menarik secara pergerakan? Jika kita perhatikan, data ini belum naik lumayan tinggi. Ketika banyak koin yang sudah naik di fase pre-bull market ini, data masih belum terlalu gimana-gimana. Menurut saya, Twitter itu sosial media yang teman-teman wajib untuk pantau. Kenapa? Karena kalau di Twitter mereka hype, kecenderungan koinnya untuk naik lebih besar. Karena banyak orang yang melihat nih, banyak investor, trader yang memantau proyeknya. Tapi kalau engagementnya kecil, let's say ya di bawah 1000, mungkin 2000, ya masih terbilang kecil lah. Itu kemungkinan koin tersebut tidak terlalu menarik untuk para trader, para investor yang memang notabene suka sama sentimen-sentimen, suka narasi-narasi yang bikin FOMO, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan secara teknikal, overall pergerakannya berusaha untuk naik. Target terdekat ada di kisaran 0,04 dolar. Dan menurut saya ini masih berpeluang untuk dicapai untuk fase midterm. Untuk sekarang sih mungkin akan ada beberapa gerakan dari market. Entah itu dia bakalan koreksi sedikit atau justru malah kembali melanjutkan kenaikan ke level tersebut. Volume perdagangannya nggak terlalu besar, smart money overall mengalami kenaikan pada data teman-teman atau streamer ya. Jadi itu sih secara teknikal nggak ada yang terlalu menarik. Teman-teman, paling kita tunggu aja nanti upgrade mereka selesai, kemudian juga bagaimana integrasi dengan Google Cloud ini bisa memberikan impact terhadap proyek ini. Jadi paling gitu aja buat update si data sama JTO. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mungkin mau join ya, linknya ada di kolom deskripsi. Itu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.